Masa kecilnya sangat berbahagia, cukup nakal. Saya masa kecilnya kan di Banjarmasin, dari keluarga pegawai negeri orang tua, dan kemudian lebih banyak pekerjaannya sama seperti anak-anak yang pada hari ini, anak-anak masa lalu. Kegiatan sehari-harinya main bola, berenang di sungai, kemudian kadang-kadang mengejar-ngejar mengejar-ngejar hewan-hewan yang ada di jalanan. Ada kadang-kadang ada kerbau, ada macam-macam. Jadi betul-betul kenakalan anak-anak biasa aja. Saya kan pencinta Tom Sawyer ya. Tom Sawyer itu kan luar biasa. Dia bertualang hidupnya ke sana kemari. Dan saya termasuk pencinta dia sampai hari ini. Petualangan-petualangan kecil yang sebenarnya terkait langsung dengan kehidupannya sehari-hari. Belajar, iya, dari SD, SMP, SMA tidak juara satu, selalu juara satu di kelas. Agak aneh juga, padahal lebih banyak mainnya daripada belajarnya. Kemudian selalu pelajar teladan dari tingkat SD, SMP, dan SMA se-Kalimantan Selatan. Di daerah itu ya kan? Anak orang menengah lah ya. Artinya berkecukupan kan, tidak miskin-miskin banget. Tidak miskin, tidak kaya banget begitu ya. Dan kebetulan dari keluarga ibu kan keluarga bangsawan. Oke. Kalau istilah di sana tuh kelompok Pagustian itu. Oh. Ya, ibu Pagustian. Jadi mereka itu jadi di atasnya ibu itu kan kakeknya itu pangeran gitu ya. Kemudian dia Gusti, dan kemudian kami sebagian besar keluarga itu punya makam sendiri ya. Di Martapura itu, di Sultan Banjar terakhir namanya Sultan Adam, dan sebagian besar keluarga dimakamkan di sana. Dari bapak itu pejuang gerilya. Ayahnya bapak saya itu gerilyawan, dan bersama ya betul kakek, dan kemudian bersama-sama dengan salah satu pahlawan besar di Kalimantan Selatan yaitu Hasan Basri. Nah, dia satu grup itu dan pernah ditahan oleh Belanda juga. Jadi ada pertemuan yang satu kelompok gerilyawan melawan Belanda dan Jepang, satu lagi dari kelompok dari ibu, orang-orang dari kelompok Pagustian, kelompok-kelompok bangsawannya Banjar begitu ya. Nah, mereka mungkin darahnya sedikit adalah kenakalannya. Jadi ada semacam, terutama dari pihak ibu ini keluarga, mereka mengatakan bahwa hanya melalui pendidikanlah sebagai kapital simbolik itu kita bisa bertahan dan maju. Kan kelompok bangsawan itu sudah tidak terlalu diperhitungkan lagi kan, zamannya sudah berubah. Jadi kalau saya mengatakan, loh datuk saya itu pangeran loh, kemudian kami dari keluarga bangsawan di Banjar, udah nggak ngaruh tuh. Udah nggak ada ngaruhnya. Nah, kemudian dari orang tua, dari ayah itu karena mereka dari keluarga pejuang ya, perlawanan waktu melawan Belanda, Jepang seperti itu, dan sebenarnya jadi militer juga ya. Dari mereka ada semacam sikap bahwa hidup itu perjuangan loh. DNA perjuangannya muncul di dalam diri. Setiap hambatan, setiap halangan itu hanya ladang perjuangan saja. Kecintaan terhadap dunia perjuangan itu yang menjadi dasar saya sebenarnya masuk ke ITB itu. Kimia, saya kimia murni. Banggalah dapat ada spanduk selamat datang putra putri terbaik Indonesia. Wah, hebat juga nih masukin di sini. Padahal biasa aja. Biasa aja. Yang pertama saya datangin ketika saya ke ITB apa coba? Ke jurusan teknik sipil tempatnya Bung Karno. Saya bilang di mana ya tempat Bung Karno dulu kuliah? Oh, tuh masuk kan ada ruang tua gitu ya. Di sini ya yang ruangannya tua dari jati dan tempat duduknya ke atas begitu. Rupanya di sini dulu Bung Karno menjadi mahasiswa dan berjuang mulainya di tempat sana. Termasuk kemudian dari tempat itu juga saya ke gedung Indonesia Merdeka
tempatnya Bung Karno pertama kali di sidang itu. Iya. Pertama kali Bung Karno di sidang yang menghasilkan pledoi Indonesia menggugat. Dan saya di ITB masuknya kemana? Perkumpulan Studi Ilmu Kemasyarakatan. Saya sempat jadi presidennya. Itu tempat semua anak-anak ITB untuk berdiskusi. Jadi kami setelah sibuk dengan dunia laboratorium, ujian segala macam, tiap Sabtu sampai Minggu malam itu kami kerjanya berdiskusi. Disitulah saya belajar yang namanya berdebat. Jadi belajar tentang debating gitu ya, berdebat, kemudian juga membuat tulisan segala macam. Jadi aku itu dibesarkan dalam satu lingkungan keluarga yang percaya kepada pendidikan, yang percaya kepada perjuangan, dan tiba-tiba masuk dalam kawah Candra di Muka yang bernama ITB dan bertemu dengan orang-orang hebat seperti Profesor Ali Sabana, kemudian juga Pak MTZ yang percaya bahwa melalui sains dan teknologi itu kita bisa mengubah kehidupan kebudayaan, bukan sekedar politik loh. Nah itu makanya aku kan gak pernah masuk partai sampai hari ini. Aku selalu menganggap diri aku adalah aktivis saja, aktivis kebudayaan malah mungkin. Karena teringat pesan Profesor Ali Sabana itu, kamu menjadi aktivis kebudayaan. Dan ketemu dengan satu keadaan yang menantang. Tahun 78, Dewan Mahasiswa kan dibubarkan. Mahasiswa tidak boleh sama sekali punya organisasi. Waktu itu diganti dengan NKK-BKK itu. Bayangkan ya, masuk ke dalam unit, kan ada unit kesenian, ada unit pendidikan, ada unit olahraga. Masuk ke sana itu, setiap unit itu ada pengawasnya, yaitu dosen. Salah sedikit kena panggil. Aku merasa, loh, kenapa jadi begini ya kok di kemahasiswaan? Nah dari sana sebenarnya lalu ada yang gak beres di sini. Lalu berkembang terus kan kemampuan itu. Zaman akulah yang lalu berpikir, lalu bagaimana caranya ini organisasi nggak boleh. Akhirnya apa yang kami bikin aja organisasi sendiri. Himpunan tetap ada, kemudian unit aktivitas ada sekitar 50-an, tapi yang bagian atasnya nggak boleh, Dewan Mahasiswa sudah nggak boleh. Akhirnya kami bikin untuk unit aktivitas, kami bikin badan koordinasi unit aktivitas. Aku waktu itu yang jadi presidennya kan, badan koordinasi unit aktivitas deh, pendidikan, olahraga, kesenian kami bikin. Artinya itu bukan eksternal ya Bang ya? Itu bagian dari ini kreativitas. Akal-akalan sebetulnya. Ini kreativitas. Kan dalam kondisi krisis harus ada kreativitas ya. Kemudian di wilayahnya himpunan jurusan bikin juga namanya Forum Ketua Himpunan Jurusan. Waktu itu ketuanya teman aku, sahabat aku almarhum Theodorus Kogaret Ondos. Dia kemudian diganti oleh Pak Pramono Anung. Nah, aku tetap di Badan Koordinasi Unit Aktivitas. Nah, Badan Koordinasi Unit Aktivitas dengan Forum Ketua Himpunan Jurusan ini kami jadikan namanya KMITB, Keluarga Mahasiswa ITB. Jadi ada dua orang yang mewakili kalau keluar, yaitu aku atau dulu Pak Ondos atau aku dengan Pak Bram. Nah, dengan KMITB ini kami bergerak. Kami mulai mengkoordinasi kembali kehidupan di kampus, menghidupkan himpunan jurusan, unit aktivitas, menghidupkan kelompok diskusi, kemudian juga melakukan kerjasama dengan semua teman-teman praktis ke seluruh Indonesia melalui kelompok studi, kemudian melalui menulis, dan kemudian melalui kegiatan yang terkait dengan protes-protes pada waktu itu. Pembangunan kan besar-besaran 80-an, itu puncak 89 itu adalah puncak dari konsolidasi Orde Baru. Mereka mencoba melakukan pembangunan habis-habisan yang paling menderitakan terutama di wilayah tanah ya. Jadi kami melakukan konsolidasi itu melalui 3 arena, yaitu melalui arena
apa namanya media mahasiswa, kemudian melalui arena kelompok studi, termasuk salah satu itu DPJA, kemudian juga Rizal Malarangge gitu kan, itu teman-teman lama aku, atau Hatip Basri kan kayak gitu yang dari UI. Kemudian kami melakukan koordinasi melalui apa itu protes-protes mahasiswa, 3 itu. Jadi kami punya 3 pilar, yaitu pilar media, pilar kelompok studi, dan pilar aksi mahasiswa. Gak ada yang disetujui oleh pemerintah. Makanya ketika ditangkap oleh Orde Baru, rejim Orde waktu itu, kami bilang kami selalu kemana-mana resmi dari kampus ITB. Kenapa? Karena setiap kali ada acara di ITB selalu diundang atas nama Badan Koordinasi Unit Aktivitas, Forum Ketua Himpunan Jurusan, Keluarga Mahasiswa ITB, tetapi dalam pengadilan 3-tiganya tidak diakui oleh pembantu rektor 3. Jadi waktu kesaksian itu, jadi ditanyakan sama hakim kan, tanya sama hakim, ini saudara ini dalam kegiatan kemahasiswaan selama ini mewakili apa? Ya aku bilang kami mewakili Badan Koordinasi Unit Aktivitas, Forum Ketua Himpunan Jurusan, dan kemudian mewakili keluarga masuk ITB. Langsung pembantu rektor bilang, tidak benar, karena yang 3 itu katanya tidak resmi. Aku bilang, lah bukankah setiap kali acara di ITB kami diundang atas nama ketiga organisasi itu? Akal-akalan mahasiswa. Jadi akal-akalnya mahasiswa. Ya tapi alhamdulillah kan kemudian perjalanan gerakan mahasiswa kan berjalan terus, dan sampai sekarang nama keluarga mahasiswa ITB itu kan dipakai oleh teman-teman ITB sebagai organ tertinggi di kemahasiswaan. 92 kan keluar dari penjara, dari Nusa Kambangan kan, dan ke Jakarta karena harus meneruskan ke Universitas Indonesia waktu itu. Dan kemudian aku masuk Forum Demokrasi. Waktu itu ketuanya adalah almarhum Presiden Indonesia keempat ya, Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nah, bergabunglah di sana. Aku senang karena itu kan kelompok intelektual kan. Di sana kan orang-orang kuat semua. Ada Pak Abdurrahman Wahid, ada Marsilam Simanjuntak, ada Arif Budiman, kemudian Todung Mulya Lubis, ada Rahman Tolek, ada Rocky Gerung. Saya tidak pernah berhenti mendukung beliau. Saya bilang saya ingin tetap dikenal sebagai orang yang mendukung Abdurrahman Wahid, sebagai orang yang terus-menerus memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia. Kan dia terkenal sebagai bapak toleransi Indonesia kan, artinya mati-matian mendukung kaum Tionghoa itu untuk diakui baik sebagai agama maupun kegiatan kebudayaannya. Setelah zamannya Ibu Mega, aku nggak pernah lagi ke sini. Dan aku juga lebih banyak riset saja. Aku kemudian mendirikan pedoman riset dan communication itu kan ya, lebih banyak riset, survei, riset. Setelah itu, setelah Ibu Mega diganti, kemudian 10 tahun aku menjadi pengkritik paling depan lah ya dari Pak SBY. Dan di masa SBY itulah aku kemudian kan banyak bersifat. Pertama, kritik paling pertama itu adalah terhadap, menurut aku ini bagaimana kok reformasi tiba-tiba yang mengajukan diri sebagai presiden, calon presiden kok tidak ada dari kelompok-kelompok reformis kan? Maksud aku orang yang dari awal udah di jalanan, masuk penjara, dibuang gitu, kayak aku dibuang Nusa Kambangan, ada teman-teman mati, ada teman-teman hilang kan, segala macam itu lah. Aku nantang lah, bang, oke, aku mau jadi calon presiden. Masuk, gimana caranya? Ya, aku kan termasuk yang sangat setia pada lembaga demokrasi, regulasi demokrasi, dan aku berharap setiap orang juga mengembangkan habitus demokrasi. Dengan Pak Jokowi kan termasuk yang mengatakan saya ini produk reformasi mas, tanpa reformasi 98 saya tidak mungkin 2 kali jadi wali kota Solo, saya tidak mungkin jadi gubernur DKI, dan tidak mungkin jadi 2 kali menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi semua apapun yang dihasilkan oleh demokrasi, amandemen Undang-Undang 45-nya, lembaga-lembaganya, regulasi-regulasinya, itu
itu adalah bagian dari yang seharus saya perjuangkan. Ketika tanggal 20 Oktober Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf dilantik di MPR, terus kemudian tanggal 21 kan 20 Oktober 2014 2020. Oh, 2020 kemarin. 2020 yang kemarin kan. Aku kan tahun 2014 setelah bersama dengan Presiden Jokowi, aku bilang, Pak, saya sudah kembali aja ke dunia penelitian, ke dunia kampus. Terus kemudian 1 tahun lalu dipanggil, Mas Fajrul, tolong bantu saya ngurusin infrastruktur kan. Lalu jadi komisaris utamanya Adikarya karena mengurusin LRT Jabodebek yang sudah warawiri ya, bentar lagi selesai, ngurusin MRT juga, lalu kemudian mengurusin renovasi GBK, kemudian Wisma Atlet dan yang lain-lain untuk keperluan Asian Games. Beliau datang tuh 5 atau 6 kali. Dia bilang, tolong Mas Fajrul ini dijaga kayak gitu. Jaga betul-betul. Makanya pas tahun 2019 tanggal 20 beliau dilantik, aku pikir ya aku sudah ikut membantu ya. Terus kemudian tanggal 21 aku nggak ngerti juga, aku ada di kantor di Adikarya, terus ditelepon oleh Pak Pratikno, Pak Mensesnek. Pak Mensesnek bilang, Mas Fajrul ada di mana? Ada di kantor, pakai baju putih, tiap hari pakai baju putih kan, memang seragamnya Adikarya kan ya. Terus kemudian ke sini, Pak Presiden, kita mau makan siang dengan Presiden gitu ya. Aku tuh milalah ya, aku lupa bahwa pada hari itu orang-orang dipanggil jadi menteri ya. Aku kan nobody kan. Masa nggak nonton TV, nggak ada pensiun masuk. Tapi kan aku berpikirnya kan aku nobody kan. Oke. Kan yang tapi tahu kan ini aku dalam masa tahu konteks begitu itu, tapi kan aku tidak berpikir bahwa akan dipanggil ke istana kan. Oke. Karena aku nobody, bukan orang partai dan bukan orang dari orang-orang besar yang akan dipanggil-panggil. Itu aku tahu. Bukan kan bagian dari oligarki gitu loh. Bukan orang-orang yang punya basis massa gitu lah ya. Kan ada ormas-ormas besar, ada partai-partai besar kan semuanya dipanggil kan. Nah, aku enggak, aku kan cuma orang dari senang berdiskusi, senang meriset, punya hubungan paling dengan teman-teman di akademis, dan kebetulan saja 5 tahun terakhir kan jadi komisaris utama di Adikarya, membantu beliau di BUMN. Terus kemudian kan sampai di dalam, Mas Fajrul apa kabar? Gimana? Ini BUMN-nya kan kayak gitu. Nah, ceritalah. Bapak kan tugasnya kan, saya kemarin tugas khususnya untuk menjaga proyek strategis nasional, yaitu salah satunya adalah LRT. Saya ceritain LRT Jabodebek sudah sampai sejauh mana, sudah sampai tahap uji coba, dan Bapak aku bilang kan sudah 2 kali juga datang untuk melihat. Kemudian yang proyek yang lain, ketika Bapak minta saya menjaga untuk proyek-proyek untuk Asian Games juga selesai kan kayak begitu. Oh ya, teruskan saja Mas Fajrul, dia bilang. Ya sudah, pikirkan coba bicara saya seperti itu. Terus kemudian kemarin mendengarkan pidato saya. Oh, mendengarkan Pak, aku bilang yang pidato di MPR. Sambutan beliau ya. Gimana? Aku bilang ya ada sih 5 itu. Pertama, pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, debirokratisasi, deregulasi, dan transformasi ekonomi. Coba aku bilang, Bapak mempertukarkan ya, aku bilang. Kalau yang pertama kan Bapak di atasnya kan infrastruktur, yang kedua baru SDM. Sekarang ditukar. Oh iya Mas, katanya, karena ke depan ini kan bonus demografi. Nah, ini harus kita siapkan 2030-2035, karena kalau hanya sekedar jumlah nggak ada gunanya. Kita harus kualitas dan kemudian juga bersaing secara global. Nah itu, terus kemudian dia sudah, Pak Fajrul, ya Pak, bantu saya ya untuk di periode berikutnya. Ya Pak, kalau itu keinginan Bapak dan untuk membantu negara, saya berikan. Ya sudah, belum tahu apa ini kan. Plot di mana itu nggak tahu. Besoknya kemudian ditelepon lagi dari sini dari sini gitu ya, dari Setnek. Katanya surat dari Presiden sudah ada. Kemudian aku terimalah surat dari Presiden itu. Oh, ternyata dari keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 69/M tahun 2019 tentang pengangkatan staf khusus Presiden. Di situ memutuskan mengangkat Saudara Muhammad Fajrul Rahman sebagai staf khusus Presiden, dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Yang kedua, staf khusus presiden mendapat penugasan langsung dari presiden di luar tugas-tugas yang sudah dicakup dalam susunan organisasi kementerian dan instansi pemerintah lainnya. Pada tanggal 21 Oktober 2019, Presiden Indonesia tertanda Joko Widodo. Kata Setnek, ini surat yang pertama kali dibuat dalam periode kedua. Jadi akhirnya baru tahu, oh ternyata staf khusus presiden bidang komunikasi dan sekaligus juru bicara presiden. Taunya setelah itu kemudian besoknya langsung disuruh bertugas menyampaikan kepada publik tentang siapa lagi yang akan dipanggil, kemudian tanggal 23 pelantikan harus menyampaikan. Nah, ini cerita lucu yang dari ITB tadi. Di ITB kan selamat datang putra-putri Indonesia terbaik kan gitu. Senang masuk kan. Pas waktu pertama itu apa ya yang harus disampaikan pada tanggal 23 Oktober ini? Ya udah pakai spanduk yang di ITB aja. Ya gitu. Para menteri Kemenko, menteri ini adalah putra-putri terbaik Indonesia. Jadi mirip dengan yang Terpakai juga tuh. terpakai juga. Tapi prinsipnya itu tetap berjalan, yaitu beliau tetap mempertahankan lembaga-lembaga demokrasi, bahkan memperluasnya kan, kemudian mempertahankan regulasi-regulasi demokrasi, bahkan memperluasnya, dan kemudian yang ketiga mendorong untuk terus-menerus tumbuhnya orang-orang atau habitus demokratis. Setidaknya 3 ini tetap dijalankan. Ceritalah ya, cerita ketika bersama Pak Jokowi setelah kemudian dilantik para menteri, lalu kemudian ada perdebatan di luar bahwa bagaimana kalau presiden itu lebih dari 2 kali. Sempat mendengarkan pasca dilantikan, karena orang pikir ini saatnya untuk membuat lagi agar presiden itu tidak hanya 2 kali, jadi lebih, bisa 3 atau lebih. Nasdem. Saya tidak menyebut. Kemudian yang kedua, ada kemudian juga perdebatan bahwa pilpres tidak langsung dikembalikan lagi ke MPR. Ke MPR. Kemudian yang ketiga, ada lagi usulan perdebatan di publik, yaitu pilkada tidak langsung dikembalikan lagi ke DPRD. Nah, inilah beruntungnya menjadi jubir presiden, jadi menjadi lebih dekat kan, mendatangi presiden. Pak, di luar saya membuat analisis begini, saya bahwa kalau ini terus-menerus terjadi perdebatan seperti ini, sementara kita ini kan ingin menjalankan yang 5 tadi, lebih baik kita tegaskan saja problem ini, karena kan Bapak sendiri ada produk reformasi, dan yang kedua bahkan Bapak sendiri presiden dan wakil presiden itu bersumpah di hadapan MPR menjalankan Undang-Undang Dasar 45. Di sana berarti ada ideologi Pancasilanya, ada sumpah yaitu setia kepada Undang-Undang Dasar 45. Di mana Undang-Undang Dasar 45 kita ini adalah hasil amandemen pasca 98 kan, seperti itu. Mas Pak itu nyatakan aja kepada publik. Nanti saya juga akan bicara, kata beliau. Sekarang nyatakan kepada publik bahwa kita, Presiden Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin, wakil presiden, itu setia kepada Undang-Undang Dasar 45, yaitu tetap pilpres dijalankan secara langsung, pilkada secara langsung, dan presiden dan wakil presiden itu hanya 2 periode. Di dalam titik itu, kesetiaan itu yang pertama. Jadi maksud aku, secara prinsip itu tetap tapi dijalankan. Maksimal. Itu udah standar maksimal itu. Gitu. Maksimal. Sekalipun ada standar maksimal tegak lurus terhadap ideologi Pancasila, tegak lurus terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan tegak lurus terhadap reformasi. Itu udah maksimal. Tidak ada lagi, itu udah, kalau istilahnya itu udah harga mati terhadap itu, dan presiden mengatakan saya harga mati nih terhadap ideologi Pancasila dan Undang-Undang 45 dan terhadap reformasi. On the track.